Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya telah berada di Pegunungan Rengel, tepatnya di Kabupaten Tuban, sambil menikmati pemandangan yang Allah ciptakan kepada kita untuk dinikmati. Insya Allah sambil menikmati alam ini, saya akan berbagi materi kelas 8 SMP, yaitu pendidikan agama Islam pada bab 1, yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian tentu sudah pernah mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat berfirman, yaitu kalam. Nah, dari sebagian firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu tertuang atau tertulis di dalam kitab suci yang bisa kita baca dan bisa kita pelajari. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berfirman, yaitu kalam. Dan kita juga wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Untuk lebih membahas ini lebih dalam lagi, ikuti pembahasan ini sampai selesai. Dan sebelum itu, mohon dukungan dan supportnya untuk channel Ruang Belajar ini supaya lebih memberikan manfaat kepada kita semua dengan cara like, share, dan subscribe. Sahabat Ruang Belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah terbesar bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala juga dapat menjadi jalan keluar bagi setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, manusia juga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang terdahulu, mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala juga dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dibimbing kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan melakukan perbuatan atau tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tujuan. Pastinya perjalanan tersebut akan tersesat. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami hal tersebut, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manitabarit wanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nama-nama untuk kitabnya secara berurutan dari mulai yang pertama dan hingga saat ini. Keempat kitab tersebut adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan kepada kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan di dalam kitab Taurat tersebut adalah bahasa Ibrani. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim kita sangat meyakini bahwa keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel, yaitu kaum Yahudi, agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Perhatikan kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Mereka dapat menyeberangi Laut Merah. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam membawa para pengikutnya menuju Bukit Sinai. Kaum Bani Israel meluapkan kegembiraan mereka karena dapat selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Saat itu mereka benar-benar merasa merdeka dan bebas. Semula mereka terkekang karena menjadi budak Fir'aun. Sekarang situasinya berbalik menjadi 180 derajat. Mereka benar-benar bebas, merdeka, dan tidak ada aturan yang perlu dipatuhi. Mereka meluapkan kegembiraan dengan berbagai cara. Ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada yang melampiaskan dengan hanya bersukaria. Nabi Musa alaihissalam merenung dan berpikir. Beliau berkeinginan agar kehidupan bangsa Bani Israel menjadi terarah dan memiliki aturan. Mereka tidak boleh hidup liar dan bebas semau-maunya. Nabi Musa alaihissalam kemudian berdiam diri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat, yaitu Bukit Sinai, untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Musa alaihissalam berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saat merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikanlah
kepadanya, yaitu kitab Taurat. Kitab itu berisi panduan kehidupan untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel, agar hidupnya menjadi terarah. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat tersebut adalah yang pertama, perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Kemudian perintah menyucikan hari Sabtu. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Ada kisah menarik, yaitu Nabi Daud alaihissalam dengan kaumnya. Nelayan-nelayan itu marah dan emosional. Kekacauan dan pertengkaran terjadi di mana-mana. Mereka yang ingkar itu berubah wujud menjadi kera yang hina.